Sudah bisa mulai? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sragen dan juga hadirin yang menyaksikan video ini dimanapun Anda berada. Saya ucapkan selamat datang di Gerakan Sukowati Mengajar Kabupaten Sragen. Bersama saya, Baby Eko Cahyono, Ketua Gerakan Sukowati Mengajar Kabupaten Sragen. Gerakan Sukowati Mengajar Kabupaten Sragen berdiri. Kami bentuk tepatnya pada saat ada pelaksanaan rapat kerja daerah daripada organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia di Kabupaten Sragen. Dan pada saat itu saya sebagai salah satu anggota mencetuskan, memberikan ide, mencetuskan sebuah gagasan untuk membuat sebuah program pengabdian masyarakat yang akhirnya dinamakan Gerakan Sukowati Mengajar Kabupaten Sragen. Tanggal lahirnya pun disesuaikan dan disamakan dengan tanggal lahir saya pada tanggal 23 Februari 2024, di mana di setiap tahunnya nanti akan dirayakan sebagai peringatan lahir dan berdirinya Gerakan Sukowati Mengajar Kabupaten Sragen. Gerakan Sukowati Mengajar Kabupaten Sragen sendiri terdiri dari berbagai macam kegiatan-kegiatan di dalamnya, mulai dari sosialisasi, open recruitment, dilanjutkan pembekalan, sampai pada akhirnya menuju ke kegiatan utama yaitu pengabdian atau penerjunan. Dan pada tanggal 23 Februari tahun 2025 kami laksanakan pelepasan para volunteer Gerakan Sukowati Mengajar, sekaligus kami rayakan 1 tahun berdirinya Gerakan Sukowati Mengajar di Kabupaten Sragen. Volunteer kami terdiri dari 50 pemuda-pemudi hebat yang telah diseleksi dan telah terpilih, yang berasal dari berbagai macam latar belakang dan dari berbagai macam daerah yang berada di Kabupaten Sragen. Dan dari 50 pemuda-pemudi hebat tersebut, kami dapat membentuk paling tidak sedikitnya 7 posko yang berada di 7 kecamatan berbeda yang ada di seluruh Kabupaten Sragen. Selama 4 bulan ini dalam program Sukowati Mengajar, saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Saya bertemu dengan orang-orang baru, dengan budaya ataupun kearifan lokal di daerah yang baru seperti itu. Jadi saya mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa dan sangat bermakna. Program Sukowati Mengajar Kabupaten Sragen ini saya banyak mendapatkan pengalaman yang tentunya belum pernah saya dapatkan di sebelumnya, dan saya bangga menjadi volunteer. Pengalaman saya di SD Negeri Sukorejo Sambirjo Sragen. Saya di sini untuk mencari ilmu, pengalaman, dan banyak teman, relasi, termasuk guru, masyarakat di sana. Terus menambah pengalaman, pengetahuan yang tidak tahu dengan apa itu kondisi sekolahnya, karena kan sekolahnya juga termasuk 3T ya, terpencil, terdalam, dan terluar. Ya, saya baru terjun baru pertama ini dan baru ikut apa itu untuk kegiatan ini. Pengalaman saya sangat berharga dan saya ingin apa itu menambah pengetahuan lagi dalam mencari ilmu gitu di sekolah. Oke, terima kasih. Pengalaman saya selama menjadi volunteer, saya terjun di posko Sambirjo, yaitu saya lebih percaya diri karena bisa berinteraksi kepada semua orang, khususnya di Sambirjo. Saya lebih mengerti tentang berbicara dengan khalayak ramai. Saya sangat senang sekali terjun di Sambirjo, yang tepatnya cukup lumayan jauh dari rumah saya. Jadi saya lebih bisa berinteraksi kepada orang banyak, saya lebih percaya diri. Pesan saya selama mengikuti Gerakan Sukowati Mengajar ini, menurut saya program ini sangat menyenangkan karena saya menjadi tahu dinamika di kelas itu bagaimana, terus saya bisa berinteraksi dengan para siswa, terus mendapat teman baru sesama volunteer, dan itu sangat menyenangkan. Apalagi kekeluargaan antara sesama volunteer itu
menjadi apa ya, menyenangkan. Pengalaman saya sejauh ini mengikuti Sekolah Mengajar seru, asik juga. Banyak pengalaman yang saya dapat dari program Sekolah Mengajar ini. Program Sekolah Mengajar ini mengajarkan saya gimana caranya berteman, terus mengajar, terus saling mengerti satu sama lain, sesama anggota gitu. Jadi pastinya perasaan aku itu bisa ikut volunteer, senang banget bisa ketemu teman-teman, bisa belajar banyak banget pengalaman dari teman-teman volunteer, dan yang pasti intinya itu bisa dapat pengalaman mengajar, ketemu sama anak-anak. Itu bakal jadi pengalaman yang terbaik buat aku. Salah satu yang saya nikmati selama saya menjadi volunteer yaitu bisa bertemu dengan anak-anak yang beraneka ragam macam karakternya, juga bisa bertemu dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti anak-anak yang disabilitas juga. Nah, dengan ketemu anak-anak itu menurut saya bisa melatih kesabaran saya, jadi tantangan tersendiri buat saya juga, dan menurut saya itu juga bisa menjadi latihan atau parenting saya untuk menjadi orang tua atau seorang pendidik ke depannya. Terus juga menurut saya ketika saya menjadi ketua, saya memiliki pengalaman dengan bisa bertemu dengan orang berbagai macam karakter. Di situ juga menjadi tantangan tersendiri bagi saya, gimana caranya saya bisa menyatukan berbagai pendapat menjadi satu. Saya menikmati saat menjadi volunteer Sukawati Makajar ini karena bisa bertemu dengan anak-anak dan berinteraksi secara langsung dengan anak-anak. Ada juga anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan saat saya mengikuti volunteer ini, saya merasa ada banyak perkembangan di dalam diri saya, dan saya juga senang sekali bertemu dengan anak-anak itu. Saya juga bisa senang bisa bertemu dengan mereka dan sharing-sharing bersama mereka, belajar dengan mereka. Tantangan yang saya hadapi selama menjadi volunteer Sukawati Mengajar, yang pertama menghadapi sikap anak-anak yang cenderung sangat menyebalkan, dan yang kedua sulit mengatur waktu. Tantangan saya semenjak jadi volunteer di posko tangga yaitu sikap anak-anak yang sangat aktif, jadi saya harus juga aktif juga, ya, saya juga capek. Sungguh ekstrovert ya buat anak-anak SD itu. Tantangan aku sendiri yaitu tentang waktu, karena aku sendiri nggak bisa bagi waktu buat kegiatan ataupun buat diri aku sendiri. Tantangan yang saya hadapi selama menjadi volunteer Sukawati Mengajar ini yaitu menghadapi sifat adik-adik yang setiap waktunya berubah-ubah, seperti moodnya berubah-ubah, kadang suka, kadang senang, kadang sedih. Tantangan saya selama menjadi volunteer Sukawati Mengajar ini adalah tentunya sifat-sifat adik-adik yang berubah-ubah ya, yang kadang ngeselin, yang kadang marah-marah, yang kadang senang gitu. Jadi kita harus memahami sifat adik-adik tersendiri gitu. Menurut saya pribadi, hal yang terbaik atau yang diajarkan dari program ini adalah saya di sini mengajarkan saya sabar dalam menghadapi anak-anak, karena kan di sini menghadapi berbagai anak dan karakter anak masing-masing atau macam-macam, dan kebersamaan satu posko itu sangatlah penting, karena tanpa kebersamaan atau kekompakan posko tidak akan jalan. Itu aja sih. Bisa menghadapi murid-murid saat mengajar itu dengan sabar dan sabar. Mungkin hal terbaik yang saya alami adalah dapat dikenal lebih banyak orang lagi yang sebelumnya mungkin belum saya kenali, dan dapat juga menyalurkan kegiatan untuk mengisi waktu luang saya ke tempat yang lebih berguna buat orang banyak. Hal terbaik yang saya pelajari adalah saya mampu untuk mengajar anak-anak di SDN 1 Gebang. Di sana saya mampu berinteraksi dan saya mampu memahami karakter pada anak bangsa pada saat ini.
tertarik karena soalnya saya tahu nanti bakal bisa mengajar anak-anak dan saya ingin mendapatkan pengalaman itu untuk mengajar anak-anak yang ada di desa terpencil. Baik, saya tertarik mengikuti program Sukawati Mengajar karena saya sangat terinspirasi dengan gerakan Sukawati Mengajar, dan saya itu suka karena saya kebetulan juga mahasiswa dari PGSD, ada hubungannya dengan gerakan Sukawati Mengajar ini, dan itu sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat, khususnya masyarakat Seragen. Saya mengikuti Sukawati Mengajar karena ingin mendedikasikan diri saya kepada masyarakat agar bisa menjadi orang yang lebih berguna lagi, dan saya ingin menjadi orang yang lebih percaya diri lagi, dan saya ingin membuktikan kepada orang tua saya bahwa saya bisa. Ya, karena kan jurusan saya PGSD, saya ingin mengikuti kegiatan itu yang sama dengan jurusan saya, yaitu yang sama-sama PGSD. Jadi ketika saya sudah ikut volunteer ini kan saya mengajarnya di SD. Jadi saya sudah tahu kalau mengajar di SD itu seperti itu gitu. Jadi saya tidak kaget, dan ketika kalau saya sudah PKL, saya sudah pernah merasakan. Kegiatan menurut saya, kenapa kok saya ikut kegiatan Sukawati Mengajar? Karena penasaran sama apa sih isi dari kegiatan dalam Sukawati Mengajar ini. Harapan saya ingin menjadi lebih baik dari yang sebelumnya dan ingin menambah ilmu pengetahuan yang lebih banyak. Harapannya yang pasti itu menambah ilmu, terus bisa mengasih ilmu ini kepada orang-orang yang terdekat, mungkin kepada anak-anak, mungkin bisa bimbel les atau kegiatan yang lainnya mungkin. Harapan saya setelah ikut Sukawati Mengajar ingin menggali lagi pengalaman tentang di masyarakat untuk membangun diri saya lagi. Harapan untuk gerakan Sukawati Mengajar ke depannya, semoga lebih banyak yang berminat untuk menjadi relawan Sukawati Mengajar, dan lebih banyak lagi daerah yang untuk ditempati para relawan, nggak cuma 7 kecamatan itu aja. Oke, jadi harapan untuk gerakan Sukawati Mengajar ini semoga menjadi lebih besar dan berkembang lagi. Ini kan gerakan yang mungkin bisa dibilang baru ya, jadi gerakannya belum dikenal oleh masyarakat luas. Dengan adanya sosial media, mungkin gerakan tersebut akan diperkenalkan ke masyarakat yang lebih. Ya, dampak positif yang saya ambil ketika mengikuti Sukawati Mengajar, yang pertama itu saya bisa memperluas pengetahuan saya, karena selama 4 bulan itu saya mengabdikan diri di SD Negeri Benagung 1. Nah, di situ itu saya memiliki berbagai karakter untuk anak-anak, mulai dari yang ada yang sering nangis, terus ada yang sering menggambar, ada yang sering bertengkar. Nah, di situ itu merupakan salah satu dampak positif saya, karena saya itu bisa menyatukan dari berbagai karakter anak. Yang kedua itu saya bisa belajar gimana susahnya menjadi guru, karena selama 4 bulan itu setiap hari Sabtu saya itu harus bertatap muka langsung dengan anak-anak, karena itu merupakan salah satu dampak positif saya. Dampak positif yang saya rasakan setelah saya bergabung menjadi Sukawati Mengajar, di gerakan ini itu saya mendapat banyak pengalaman, mulai dari mengajar anak-anak, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, hingga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Terus saya bisa tahu karakter dari anak-anak tersebut. Juga saya bisa menambah pengalaman dari gerakan Sukawati Mengajar ini. Dampak positif yang saya ambil setelah saya bergabung di Sukawati Mengajar ini adalah saya bisa berpikir dengan kritis, saya bisa mengelola emosi, dan juga memiliki keterampilan di kerjasama tim. Menurut saya dampak positif dari Sukawati Mengajar mengajarkan saya buat berlatih sabar menghadapi anak kecil, terus bisa melatih kita buat menghargai orang-orang tua, misal guru yang mau mendidik kita dari
kita nggak tahu apa-apa sampai kita bisa baca, bisa nulis gitu. Dampak positifnya adalah kita bisa menambah skill dan pengalaman kita. Apalagi kita masih seorang pelajar, kita juga bisa mengajar, yaitu bisa menambah skill kita. Jadi kita harus terus menggali skill kita yang apa kita dapatkan dari pengalaman kita sebelumnya. Kita juga belajar, kita menambahkan ilmu, menawarkan ilmu kita kepada orang lain, mungkin itu. Hal baru yang saya dapatkan dari Sukawati Mengajar yaitu melatih mental, lebih berani, lebih sabar, dapat pengalaman baru, dapat teman-teman, dan dihadapkan dengan masalah yang berbagai-bagai masalah. Yang baru yang aku dapat dari Sukawati Mengajar yaitu mengajarkan bagaimana kita berbicara di depanmu, mengajarkan keberanian untuk mengajar dengan ke anak-anak. Terus di Sukawati Mengajar itu aku banyak belajar bagaimana sih sabar dengan anak-anak yang memiliki banyak karakter. Hal baru yang ada di mengikuti Sukawati Mengajar antara lain yaitu setelah saya mengikuti kegiatan program Sukawati Mengajar, saya bisa belajar public speaking yang baik. Lalu setelah kita mengajar selama hampir 4 bulan, kita juga dilatih dengan kesabaran juga pada anak-anak. Mungkin dengan menambah kesabaran kita dalam menghadapi sifat anak-anak yang memiliki berbagai macam karakter, dan kita bisa bertemu dengan banyak orang yang sebelumnya kita nggak pernah kepikiran kalau kita bisa bertemu dengan mereka, apalagi sampai akrab dan kenal sama mereka semua. Tentunya kesannya sangat banyak dan ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tetapi pesan untuk kegiatan Sukawati yang akan mendatang, selalu semangat berproses dan menjadi lebih baik lagi. Jadi ini aku mau nyampein hal yang paling berkesan nih di Sukawati Mengajar ini. Jadi aku mengampu Sukawati Mengajar Posko Sukodono. Jadi kemarin banget nih teman-teman, aku habis melaksanain perpisahan dengan SD Gebang 1. Jadi saya dan teman-teman saya itu mengabdi di SD Gebang 1. Nah, hal yang paling berkesannya itu apa? Yaitu siswa-siswi SD Gebang 1 dari kelas 1 hingga kelas 6 melaksanakan musikalisasi puisi yang itu super duper terharu banget, itu so sweet banget dari siswa-siswi SD Gebang 1 untuk orang tua wali murid. Jadi itu benar-benar seharu itu dan se-so sweet itu guys. Gitu. Hal apa sih yang paling berkesan di Sukawati Mengajar? Buat aku sendiri, hal yang paling berkesan tuh aku bisa ketemu sama temen-temenku yang dari sekolahan impianku dulu, tapi sekarang nggak bisa kesana. Terus denger banyak cerita dari mereka tentang sekolahannya tuh seneng banget. Terus ketemu adik-adik juga yang selalu bilang kak kangen gitu, seru banget. Itu aja sih buat yang kesan di Sukawati Mengajar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dan masyarakat Kabupaten Sragen, terlebih untuk Ketua KMPI Kabupaten Sragen yang telah menelurkan Sukawati Mengajar di Kabupaten Sragen. Saya sangat apresiasi sekali terhadap acara tersebut. Saya selaku penasehat sangat senang, suka terhadap acara tersebut. Harapan kami yang pertama, terus menerus menebar kebaikan di bumi Sukawati ini agar anak-anak bisa memotivasi anak-anak di Kabupaten Sragen. Kemudian yang kedua, kawan-kawan terus menerus bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sragen, khususnya untuk anak-anak SD, SMP, SMA dan seterusnya. Terus tebar virus-virus kebaikan di Kabupaten Sragen. Mudah-mudahan virus-virus kebaikan itu akan menular seperti MLM, terus menerus menular sehingga virus kebaikan itu akan menjadi virus yang positif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Pambiti ST.
Ketua Komisi 2 DPRD Kota Sragen mengapresiasi dengan adanya volunteer gerakan Sekolah Mengajar, karena ini adalah sebuah gerakan baru, gerakan sosial, gerakan nirlaba, di mana dengan adanya gerakan ini dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Sragen bisa terbantu karena banyaknya volunteer yang mau merelakan waktunya, mengikhlaskan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk memajukan generasi di Kabupaten Sragen. Semoga gerakan volunteer ini tidak hanya sebatas di periode pertama ini, akan tetapi itu terus berkesinambungan sehingga bisa membantu pendidikan di Kabupaten Sragen khususnya untuk menjadi lebih maju, dan kita juga harus mendukung gerakan tersebut sehingga bisa terjadi pemerataan pendidikan di Kabupaten Sragen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar Mahmud Sahal Jayati, Ketua DPD KNP Kabupaten Sragen. KNP Sragen adalah wadah untuk pemuda mengekspresikan diri. Di periode kami 2022-2025, kami menelurkan satu program yang sangat luar biasa sekali untuk mewadahi pemuda-pemudi hebat Bumi Sukawati, yaitu program menginspirasi Gerakan Sukawati Mengajar. Gerakan Sukawati Mengajar ini memberikan wadah kepada pemuda-pemudi untuk berani berekspresi di tengah masyarakat. Dia berani berinteraksi, berkolaborasi, bersinergi, kemudian menempa mental. Dan Gerakan Sukawati Mengajar ini adalah hadiah kami untuk Bumi Sukawati tercinta Kabupaten Sragen. Semoga gerakan ini terus bertumbuh dan berkembang, tidak hanya 50 volunteer, berhenti di 50 volunteer saja. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sragen serta semua pihak yang telah mensukseskan angkatan pertama ini. Gerakan mengabdi untuk menginspirasi. Mari kita sebarkan virus-virus kebaikan, khususnya di bidang sosial pendidikan. Selanjutnya kami mengajak putra-putri terbaik Bumi Sukawati yang belum ikut bergabung, mari bergabung bersama gerakan ini. Mari kita jaga bersama, kita tumbuh kembangkan bersama untuk kemajuan Bumi Sukawati menyongsong misi Indonesia Emas tahun 2045. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rian Argopinda, sekretaris daripada Gerakan Sukawati Mengajar ini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 50 volunteer yang sudah bergabung di Sukawati Mengajar angkatan pertama ini. Harapan saya untuk ke depan, semoga Gerakan Sukawati Mengajar ini bisa terus eksis, terus bertambah dan juga berdampak kepada masyarakat sekitar. Untuk yang sudah terlaksana, ada 7 posko. Harapan saya ke depan terus bertambah menjadi 20 posko, sama dengan 20 kecamatan di Kabupaten Sragen. Terima kasih. Mari kita rawat, mari kita jaga Gerakan Sukawati Mengajar ini agar terus bermanfaat, khususnya di Kabupaten Sragen tercinta. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan Sukawati Mengajar Kabupaten Sragen menjadi salah satu gerakan program yang terjun dan berfokus pada dunia pendidikan. Namun tidak hanya itu saja, teman-teman kami membuat program-program di setiap poskonya tidak hanya bergelut di dunia pendidikan saja, tetapi juga fokus pada dunia budaya, dunia seni, juga pada dunia bisnis di beberapa posko yang ada. Saya pribadi mengapresiasi kepada seluruh volunteer-volunteer kami
volunteer Gerakan Sukawati Mengajar Kabupaten Sragen. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-temanku semua, dan tidak lupa saya pribadi menyampaikan rasa terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada seluruh orang tua daripada volunteer-volunteer kami yang telah mengizinkan teman-teman untuk mengabdi selama paling tidak lamanya 4 bulan sampai dengan ditariknya, dan nanti akan kita lanjutkan di kegiatan Sukawati Berprestasi dan pameran inovasi pendidikan di Kabupaten Sragen. Terima kasih. Semoga kita masih bisa bertemu lagi, dan semoga Allah selalu meridhoi apapun yang kita laksanakan, apapun kebaikan yang kita lakukan dan kita niatkan. Dari saya cukup. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.